Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Terima kasih yang udah hadir. Nanti saya absen. Kita absennya pakai kuis. Ya, tenang aja, kuisnya gampang-gampang. Tinggal nanti begitu saya ada kuis, ada pertanyaan, nanti saya lempar, nanti langsung dijawab. Kalau nggak bisa lewat itu, saya jawabannya nanti saya tunggu lewat di chat ya, gitu. Jadi nanti Anda tulis lewat chat, gitu. Jadi siap-siap nanti pertanyaannya saya tayangin di layar, ya. Nanti saya kasih jawabannya, Anda jawab di chatnya ya, gitu. Jadi selamat sore untuk semuanya. Sekali lagi Mbak Tiaranya belum nongol nih, nggak ada nih Mbak Tiara. Kita cek posisi dulu ya sama untuk sore ini di mana ada kayaknya ada yang di kantor nih Mas Ari Raga di kantor ya. Masih ada kerjaan kayaknya dia. Kita cek dulu. Nah, oke. Selamat sore Mbak Cynthia, Mas Ahmad, selamat sore, terima kasih. Wajahnya nongol-nongol nih kalau gantian di layar saya nih, saya bisa lihat ganti-gantian ya. Oke, boleh tulis dulu di chat. Selamat sore Mas Amin. Oke, Marcella, Jakarta Utara cerah, Novri Jakarta Pusat cerah, Mas Herik, Marlina Jakarta Utara cerah, Bekasi cuaca cerah. Kayaknya Mas Herik cuaca cerah tapi keringetan kayaknya ya. Amin Karawang cuaca cerah. Oke. Mohon maaf kalau cahaya di atas saya ini agak mantul. Ternyata Mbak Tera sore Jakarta Selatan cuaca cerah. Mohon maaf Pak, masih di luar. Oke, nggak apa-apa, dimengerti. Mbak Cynthia di Bogor cuaca cerah selalu. Mas Yutaka Tangerang Selatan cuaca cerah. Baik. Nanti sambil lain absen, Mas Firman. Selamat sore Mas Firman. Baru nongol nih wajahnya. Twing gitu di komputer twing gitu ya. Mbak Putri Nada nih, aku belum tahu nih kondisinya gimana Mbak Putri Nada. Ya. Oke. Iya. Semoga nanti dalam perjalanan dalam diskusi kita moga-moga ini lancar ya, karena saya menggunakan First Media yang kayaknya sering lemot gitu ya. Jadi saya mohon maaf jika tiba-tiba nanti wajah saya tahu-tahu terhenti ya. Mohon maaf sebelumnya, makanya dari tadi ada masalah dengan First Media. Moga-moga kita berdoa moga-moga dilancarkan untuk Vicon kita terakhir ini ya. Semoga insight-insight yang akan saya paparkan juga untuk di hari Vicon terakhir ini moga-moga banyak berguna buat teman-teman semua ya. Dan juga saya konkretkan juga dengan situasi pandemik saat ini ya. Lalu juga Mbak Tiara Jakarta Barat cuaca cerah, Mbak Anissa Bekasi cuaca cerah ya. Jadi ini hari Vicon kita terakhir, saya mau ambil nilai nanti ya. Jadi ringan-ringan, pertanyaannya ringan, tinggal di chat aja ntar ya. Tapi saya acak ya pertanyaannya ya. Saya acak kepada Anda, saya acak, pokoknya jawab nanti di chat aja. Nah, saya sebelum mulai saya rekomen tentang kalau buku ya, rekomen kali di antara Anda dari suka baca. Saat ini entah mengapa orang lagi suka dengan namanya buku Viktor Frankl, Man Search for Meaning ya. Mungkin karena lagi pandemi kali ya, cari arti kehidupan ini apa gitu ya kali ya. Man Search for Meaning ya, jadi gitu. Ada Inggrisnya, ada Inggrisnya, ada juga Indonesianya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, cari bukunya nggak ada, Anda bisa cari di Z Library ya, gitu ya. Ya, atau enggak di GinLab
Genlib ya gitu kalau Anda punya itunya. Lalu juga ini juga ada, ini paling bestseller, nggak pernah berhenti ini, Seven Habits Effective People ya. Ini nggak pernah berhenti buku ini, terus laku terus, nggak tahu kenapa. Ini ada versi yang Gramedianya, versi Indonesia atau enggak versi Inggris, silakan cari. Saya sih lebih suka saya mencoba lebih senang untuk cari yang versi Inggrisnya, karena seringkali kalau translate itu seringkali kadang-kadang ambigu dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak buku yang paling laris itu adalah buku Everything is Fuck punyanya Mark Manson. Kalau pernah dengar bukunya, judulnya itu Everything is Fuck, tapi diterjemahin di Gramedia jadinya segala-galanya ambiar, kan nggak cocok banget gitu ya, gitu. Dan gitu. Satu lagi, ini riset buat Anda yang punya perusahaan, buat Anda juga jadi karyawan juga wajib baca buku ini, Good to Great. Ya, ini riset benar-benar ya, buku riset, hasil riset sebenarnya. Dan ini yang bikin perusahaan itu efektif. Jadi pernah terjadi ini, pernah ada pembelian satu kantor pernah ada beli buku ini banyak banget supaya karyawannya itu jadi lebih jago gitu ya. Nah, ini kali ini tapi saya tidak mau bahas ini, supaya ini buat referensi aja. Hari ini saya mau puter yang ini dulu. Iya. Saya harus gini dulu, share screen ya, lupa. Mana ya? Share screen. PowerPoint ini mana ya? Oke. Baik. Saya atur waktu dulu ini, kita sampai jam wajah teman-teman mana nih? Kok nggak ada? Sama chatnya. Oke. Baik. Kita sampai jam berapa ya? Sembilan. Buset, sampai 9 jam. Malam juga ya. Cuman mau wanti-wanti, saya pakai jam soalnya. Oke, jam 9. Baik, saya bagi waktunya supaya nggak terlalu lama-lama. Teman-teman, ini di layar udah bisa kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Aduh, ini kok nggak bisa nih. Nah, buset lama bener. Oke. Teman-teman, ini guru saya dulu. Dia seorang filsuf namanya Frans Manisuceno. Ya, saya sedikit share dulu. Ini orang penting, paling penting di Indonesia. Ini orang Frans Manisuceno, aslinya orang Jerman yang hidup di masa Holocaust, di mana dia orang Jerman yang sebangsanya sendiri adalah yang memusnahkan orang-orang Yahudi, gitu. Tapi habis itu dia tinggal di Indonesia, lama tinggal di Indonesia, besar di Indonesia sebagai seorang biarawan. Dan dia jadi di Indonesia orang Jerman tapi hatinya halus banget kayak orang Jawa. Ya. Tapi kalau ngomong soal Jerman, dia paham banget tentang penindasan orang Jerman. Ini banget, bagus banget. Nah, lucunya dia ngebandingin sama orang Indonesia sama orang Jerman, ya. Ngebandingin sama orang Indonesia sama orang Jerman. Ternyata faktanya, hasilnya adalah orang Indonesia itu masih lebih halus, masih lebih baik daripada orang Jerman, gitu. Karena kejadian Holocaust yang di Jerman itu parah banget kalau hitungannya. Nah, Anda bisa nonton beberapa film yang memang di-share, dan itu ada dokumentasinya tentang tentang Hitler ya, gitu. Nah, dia pernah bilang hal yang paling penting, kalau dia bilang Pancasila itu sebenarnya bukan untuk diganggu-gugat lagi, itu udah ideologi yang memang penting banget buat orang Indonesia, gitu. Jadi nggak bisa tergantikan oleh siapapun. Sejauh dia sebagai orang Jerman ya,
dia ngelihat di Indonesia Pancasila itu nggak bisa tergantikan, walaupun banyak yang ingin berusaha untuk menggantikan, ya, karena mungkin mau digantiin dengan komunis, mau digantiin yang lain, tapi Pancasila itu murni ideologi yang memang sangat bagus buat Indonesia. Nah, Indonesia perpecahan kita tuh gampang banget karena negara kita kepulauan, dia bilang. Dan cuman satu sih kuncinya kalau Indonesia itu mau kuat, yaitu pimpinannya itu harus punya keteladanan. Jadi kalau pimpinannya itu nggak punya teladan, jadi ya ke bawahnya juga akan kayak gitu. Nah, baru sadar saya, hal itu pernah terjadi, keteladanan itu hilang waktu di masa pimpinannya Soeharto, gitu. Keteladanan itu hilang waktu di zamannya Presiden Soeharto. Walaupun di zaman Presiden Soeharto itu banyak banget kalau supaya orang itu taat sama maksudnya presiden kita dilihat banget gitu ya, sampai cetak surat, cetak perangko gitu, banyak banget wajahnya Soeharto, cetak perangko ya, apa-apa wajahnya Soeharto gitu. Nah, itu di zamannya waktu itu ya. Nah, saya lompat ya. Saat ini teman-teman ada sesi, jadi nanti kalau ujian itu akan dimulai dari sesi 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, sama 14. Tapi don't worry, karena nanti saya juga akan memberitahukan kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya nanti dites, ada di dalam tes. Nah, jadi Anda nggak bisa nebak nih yang mana nih ya bakal keluar dalam ujian nih, ya. Kisi-kisinya nanti dalam tes, ya. Jadi saat ini kita berada dalam posisi sesinya terima kasih atas tugas-tugas Anda di sesi 10, 11, 12, terus 13 dan 14 nanti menyusul, dan mohon maaf mungkin saya ngasih tugasnya agak telat karena saya mohon maaf sekali karena saya lagi perhatian ke ibu saya lagi masuk rumah sakit, jadi dia sakit jantung, jadi saya harus memberikan perhatian yang lebih buat ibu saya, jadi mohon maaf kalau agak telat tugasnya, tapi semoga nggak menyurutkan semangat Anda semua buat belajar. Saat ini kalau nasionalisme itu paham mempertahankan kedaulatan sebuah negara, ya. Kita pakai batik aja udah nasionalisme, ya. Setiap hari Jumat kita berusaha untuk bersikap kadang-kadang nasionalisme. Kantor menyuruh kita kadang-kadang pakai batik rame-rame setiap hari Jumat, ya. Itu sikap nasionalisme, ya. Ini hanya contoh. Nanti kalau lagi ada ujian, kalau ada contohnya nasionalisme, Anda bisa nulis itu, ya. Nasionalisme Indonesia tuh banyak banget sebenarnya. Salah satunya sebentar lagi mau 17 Agustusan. Nah, yang paling menarik buat 17 Agustusan yang satu hal yang nasionalisme yang sikap nasionalisme yang sering kadang-kadang dilupakan, yaitu acara 17 Agustusan itu spesial banget. Makanya kita ada acara 17 Agustusan. Balap karung lah, apalah ya. Hal-hal yang unik, yang itu sebenarnya nasionalisme. Kelihatannya nggak masuk, tapi padahal itu hal yang masuk juga, ya. Kalau warga, nanti dalam pembahasan nanti ada tugasnya tentang warga global, ya, di sesi 14. Teman-teman, warga global itu apa? Anda bukan sebagai warga negara, tapi Anda ikut terlibat sebagai warga yang punya perhatian terhadap dunia, isu lingkungan, hak asasi manusia, isu-isu ekologi, kebudayaan. Beda banget sama jadi warga negara, ya. Saat ini Anda di Indonesia, jadi warga negara. Anda nggak bisa milih jadi orang Amerika, Anda nggak bisa milih jadi orang Norwegia, Anda nggak bisa milih itu. Anda udah warga negara Indonesia, lahir dari ibu kandung Anda, tinggalnya kebetulan tetap di Indonesia gitu. Tapi Anda punya keperhatian jadi warga global di mana? Di sosmed. Nah, Anda bisa jadi, Anda pasti buka kalau Instagram Anda buka, Anda pasti nge-search di luar negeri kayak gimana. Ada isu kayak apa, Anda bisa tahu. Salah satunya adalah yang isu yang menjadi perhatian kita walaupun bukan isu kita adalah tentang ras, tentang orang kulit hitam.
Black Lives Matter. Anda buka Spotify, ada hashtag Black Lives Matter, ya. Anda lihat di mana di internet ada gosipnya soal kulit hitam. Sampai pembantu saya aja tahu tentang orang kulit hitam itu yang ada dibully, sampai pembantu saya aja ngerti karena mungkin dia ngelihatnya di Facebook. Kalau para pembantu tuh demennya berkumpulnya itu di Facebook kalau pembantu, ya. Gitu. Sering banget mereka kumpulnya di situ. Dan jadi warga saat ini kita sebagai warga global kita sering banget, khususnya saat ini yang paling digencarin terkait juga masalah global adalah plastik. Ke Indomaret sampai sekarang masih ada, ya, masih suruh kita nggak bisa pakai beli plastik, ya. Kalau saya di sini udah nggak ada nih plastik, susah banget. Jadi harus pakai, kemarin sampai beli barang banyak kelupaan bawa tempat, ya, akhirnya taruh di tas, ya, tasnya harus taruh laptop, akhirnya barangnya harus taruh karena udah nggak bisa plastik, ya. Jadi untuk mendukung perhatian mengurangi sampah plastik, saya lewatin. Saat ini perekonomiannya, moga-moga rekan-rekan semuanya tetap memperhatikan untuk adanya resesi kedua. Karena di Korea dan Singapura setahu saya udah mulai ada resesi. Jadi kita bersiap untuk diri kita. Moga-moga kita jangan sampai ada resesi yang terlalu berat buat masalah perekonomian kita, ya. Nah, teman-teman, bagi yang ini intermezzo, ya, bagi teman-teman kemarin kayaknya saya lupa untuk ngasih tahu ini. Banyak banget sekarang orang bertanya kepada saya tentang fintech yang namanya Bareksa, fintech yang namanya Akulaku, fintech yang namanya Amarta, Investri. Nah, itu sah atau enggak ya Pak, ya, gitu. Nah, banyak yang nanya kayak gitu. Nah, teman-teman kalau mau cari tahu, saya sebagai warga negara Indonesia harus tahu nih, di OJK ada listnya banyak banget. Datanya buka aja OJK, nanti cari judulnya ini atau ketik di Google. Nah, ini intermezzo, ya. Jadi cari, kalau tiba-tiba ditawarin investasi, periksanya di sini, ya. Teman-teman, buat teman-teman yang demen banget, punya modal gede, sekali lagi, punya modal gede, tapi nggak punya usaha, ya, Anda bisa terlibat di peer-to-peer lending namanya Investri. Anda wajib coba. Kalau nggak pernah coba, nggak pernah ngerasain cuannya, gitu, ya. Anda wajib coba. Ini warga negara Indonesia harus tahu nih. Jadi kalau Anda punya modal gede, nggak punya usaha, wajib nyemplungin, kalau menurut saya, nyoba untuk nyemplungin di Investri. Karena di data ini, di website ini, Anda bisa berikan pinjaman atau ajukan pinjaman. Kalau Anda berikan pinjaman, datanya detail banget. Nama perusahaan apa, di mana tempatnya, dia perusahaannya itu ngebalikin duitnya baik atau enggak. Ini ibaratnya Anda bukan, kalau Anda minjemin modal, Anda bukan rentenir di sini karena nggak berlaku renten, tapi Anda mendapatkan bunganya, gitu. Kalau nggak salah di sini ada syariahnya juga, gitu, ya. Intermezzo nih. Nah, saya pakai aplikasi namanya Halovina, ya. Halovina ini kalau Anda ngetes, di dalamnya ini fintech yang dibiayai oleh Mandiri Sekuritas. Mentor saya ada di sini. Dan kerennya aplikasi ini dibandingkan aplikasi yang lainnya, dia bisa membantu Anda untuk memprediksi Anda nanti kalau misalnya mau nyicil, mau punya rumah, berapa harus Anda nabung dari sekarang. Teman kantor saya jadi sampelnya di kantor. Teman saya di kantor itu jadi sampelnya maksudnya, ya. Jadi dia ngetes aplikasi ini dan memang berguna banget buat kebutuhan. Nah, ini beberapa saya lewatin aja ini, ya. Nanti bisa teman-teman baca. Ini kalau misalnya ini ada situsnya, saya lewatin. Baik, teman-teman. Ada sesi 10 itu tentang dimensi keberagaman. Jadi nanti kalau ditanya tentang dimensi apa aja tentang keberagaman, Indonesia punya keberagaman dalam soal agama, ya.
Agamanya udah jelas banyak. Lalu soal budayanya udah nggak usah ditanya lagi. Perbedaan gender, ya, itu dalam keberagaman kita perbedaan gender itu sangat kontras banget. Sampai juga kita juga akhirnya sekarang yang supir busway, terus kebanyakan juga akhirnya mulai wanita, ya. Perbedaan gender itu bukan perbedaan gender artinya kadar perempuannya diminimalisir, bukan, tapi mulai pekerjaan-pekerjaan tertentu dilakukan oleh perempuan juga gitu. Gojek, ya, sekarang udah mulai banyak Gojek dilakukan. Tadi sore tiba-tiba ada Gojek wanita di depan rumah saya. Jadi ingat bahan ini, tahu-tahu perbedaan gender, ya. Jadi memang penting banget lah gitu. Perempuan juga akhirnya terlibat sekarang banyak. Ras dan etnis, dia orang Indonesia, ras etnis juga sangat penting banget, ya. Nah tantangannya dibuat di Indonesia, khususnya di Indonesia, ya. Itu ada namanya, saya buka sambil lihat, ya, prasangka, ya. Ya, di Indonesia itu masih hidup juga dengan prasangka. Wah, ini nih negatif, ya. Pikirannya negatif, belum dibuktiin sama kebenaran. Jadi udah mikirnya negatif sama orang, ya gitu. Ada etnosentris. Etnosentris itu adalah kebanggaan pada budaya diri sendiri, ya. Wah, ini gua orang Batak tuh lebih unggul, gitu. Ya, dibandingkan orang Jawa misalnya gitu, atau orang misalnya dilawan-lawanin orang Makassar misalnya payah gitu, ya. Atau enggak orang Jawa tuh payah, kerjanya lambat gitu. Lebih baik pembantunya pakai dari NTT aja, orangnya suka kerja keras, dibayarnya rendah, mau gitu, ya. Nah, etnosentris kayak begini nih yang bisa membahayakan, ya. Nah, kalau stereotip itu mengarah ke lebih, walaupun lebih mengarahkan untuk cinta pada kelompok sendiri, tapi lebih ke arah fisik sih sebenarnya. Stereotip, gila nih orang Batak kalau ngomong keras banget gitu, ya. Papa saya dari Flores, dari NTT. Mama saya dari Blitar, dari Jawa. Itu selama papa saya udah meninggal, selama mereka hidup, mereka tuh berantem. Kalau udah berantem, ngomongnya tuh stereotip, ngomongnya fisik, gitu. Ya, kamu tuh orang Jawa ngomongnya dari belakang, ngomong apa-apa di belakang. Kayak orang Flores dong, ngomongnya di depan, kalau bisa pakai parang, gitu. Karena orang Flores itu punya parang sendiri buat ngebunuh orang. Jadi kami masih punya di rumah buat parang yang khusus buat, emang kalau di kampung dipakai buat membunuh orang gitu. Jadi itu memang ada tradisi gitu, ya. Jadi kalau misalnya orang Timur atau orang Timur NTT kalau misalnya marah, khususnya di kayak Adonara atau Flores, mereka kalau marah sama orang, mereka bisa sambil bawa parangnya. Emang begitu caranya. Nah, jadi memang ini keberagaman kita masing-masing. Padahal kita kalau mau menyelesaikan masalah kan bisa kan sambil duduk gitu, ya. Sambil duduk bersama gitu. Ya, kasus-kasus kayak misalnya kasus John Kay yang kayak kemarin gitu, ya. Bukan kasusnya, ya, tapi bagaimana grebeknya segala macem, ya. Kenapa harus bawa alat-alat tajam? Karena sebagian ada merupakan tradisi juga, ya. Nah, ketahanan nasional saya nanti bahas sedikit. Ini saya lewatin karena ada papernya itu ketahanan nasional. Terus kemudian habis itu kalau di ketahanan nasional nanti akan dibahas, di sana ada arti ketahanan sama dimensi ketahanan nasional. Nah, sesi 12 itu, di sesi 12 itu ada tokoh Smith. Nanti kalau dalam ujian, nah ini menarik nih. Di sesi 12 ada namanya tokoh Smith dan Kolakowski. Jadi mereka sebagai ahli sejarawan menyimpulkan bahwa karakteristik bangsa sebenarnya terbentuk, khususnya di Indonesia, ya, karakteristik bangsa terbentuk karena pertama adanya sejarah dan tanah air.
ada sejarah, kita punya sejarah, ya. Kita juga punya, ini konsepnya ya, ada tanah air kita yang kita junjung bersama gitu, ya. Rasanya kan kalau kalau tanah air ini kita lindungi bersama, maka kita juga menumbuhkan rasa cinta ya terhadap di mana kita berpijak gitu. Nah, kedua, karakteristik bangsa Indonesia ini terbentuk juga karena ada ingatan sejarah kita di masa lalu. Kayak penjajahan sama Belanda, kemudian sama Jepang, kemudian mereka keluar, mereka yang orang Belanda bawa sejarah-sejarah kita, bawa catatan sejarah kita, bagaimana Sunda Kelapa, konsep-konsepnya Sunda Kelapa, di mana sebenarnya ada sungai-sungai yang bisa dipakein perahu juga, konsep-konsepnya itu ada, ya. Kita juga memiliki mitos yang sama, ya. Sampai kita lagu yang terkenal kan, nenek moyangku seorang pelaut lah segala macam, ya. Ada mitos-mitos sama ingatan sejarah yang sama. Dan kita, karakteristik bangsa kita karena juga terbentuk juga karena ada hak dan kewajiban kita yang bersama. Yang paling dasar sebelum 17 Agustus 45 adalah kita punya hak sebagai masyarakat yang tumbuh di sini, yang bukan harus dijajah gitu ya. Nah, pasti ada saat kita, andai kata kita berandai-andai kita masuk ke masa sebelum 17 Agustus ya 45. Pasti penindasan-penindasan itu membuat banyak orang geram gitu ya. Orang yang merasa dirinya asli dari Indonesia ini geram gitu. Ya. Dari yang luar datang tapi ngejajah itu ya akhirnya pemberontakan juga banyak akhirnya gitu, ya. Harus bersama-sama berontak. Oke, saya tutup dulu, nanti ketahuan nih. Sebentar dulu ya. Baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan buat saya? Kalau enggak, saya mau langsung ke sesi yang berikutnya supaya nanti kita bisa kuis ya. Enggak ada? Enggak usah takut untuk tanya ke saya ya. Mungkin biasanya kita ngajarnya di hari Sabtu, mungkin suasananya agak sedikit beda, dimana kita biasanya hari Sabtu ya. Bentar, satu lagi. Nah, ini sebelum nanti kita kuis ya, ini saya lompat ke sini dulu. Baik. Tadi kan ini di layar udah kelihatan, teman-teman? Bisa kelihatan? Mohon tulis di chat kalau misalnya kelihatan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Amin. Oke, ini ketahanan nasional ya. Waktu itu saya nulis tentang internet tuh mampu mengubah dunia nyata yang luas ini masuk ke dalam dunia maya dan manusia ada di dalamnya. Dan ternyata benar, internet orang tuh saat ini gara-gara pandemik membutuhkan internet yang jauh lebih banyak dibandingkan mengadakan pertemuan bersama ya gitu. Anak saya sekarang, saya sama istri WFH kembali, lalu anak juga harus mengadakan, anak baru kecil ya, kelas 1 nih, udah pinter namanya Google Meet sama Zoom, ya, terus sama Google Classroom. Nah, trennya bener ya, gara-gara faktor internet nih ya. Nah, saya lanjut ya. Ini ketahanan nasional. Ketahanan nasional, jadi nanti kalau ada takutnya ada nanti kalau pas ujian keluar ditanya ketahanan nasional itu apa. Jadi jawabnya sangat mudah banget. Tulis saja kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi atau mengatasi segala tantangan dan ancaman. Layaknya kita, tubuh kita berhadapan dengan lagi bergumul dengan daya tahan tubuh ya. Ketika kita sakit, kita flu, kita berusaha, tubuh kita nih kita berusaha supaya jangan sampai
jatuh sakit atau jatuh sangat berat banget. Ketika kayak kadang-kadang saya merefleksikan ya gitu ke ibu saya sendiri. Ketika dia lagi sakit jantung kemarin, dia berusaha untuk apa ya? Untuk bertahan gitu. Untuk bertahan karena kan oksigen ke otak berkurang, jadi dia bertahan, dan ceritanya juga sedikit membuat saya sedih gitu ya, waktu awal-awal tiba-tiba masuk, dan dia ketika masuk karena dianggapnya sesak napas, nah makanya dimasukin dibarengin sama yang diisolasi khusus gitu ya. Jadi situ di dalam ruangan itu dia juga pengen banget bertemu sama kita gitu ya, jadi dia juga lagi bertahan gitu kan. Nah teman-teman bisa ngebayangin hal itu juga terjadi waktu di zaman kemerdekaan 17 Agustus 45 ya. Nah nanti di sini saya ada kasih beberapa judul film yang Anda bisa tonton ya, tentang ketahanan itu sendiri gitu ya. Kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ya dalam mengatasi segala tantangan ancaman. Nah, kalau ini saya lanjut ya. Nah, ini aja sih intermezzo. Jika cinta bisa membuat seorang perempuan setia pada satu lelaki, kenapa cinta tidak bisa membuat lelaki bertahan dengan satu perempuan? Nah, ini konsep-konsep bertahan ya, gitu. Terus ada gambar di bawah, bukan berjanji untuk tidak saling menyakiti, tapi berjanji untuk tetap bertahan ketika salah satu tersakiti. Iya, gitu. Kata-kata bertahan ya sering banget dipakai ya. Hidup adalah tentang bertahan dan belajar menerima, atau pergi dan belajar melupakan. Wah nih, ya. Ini sangat ini banget ya. Konsep-konsep kalau dibandingin dengan kata bertahan ya. Nah, cinta itu adalah kerelaan berkorban, selalu tentang seberapa mampu Anda bertahan. Wah, kata-kata bertahan nih. Jika masih merasa mampu untuk bertahan dalam pengorbanan cinta, maka pertahankanlah cinta itu semampu Anda. Waduh, ya. Ini ngeri banget ini ya. Nah, itu soal konsep-konsep ya tentang kata bertahan, tentang ketahanan ya. Jadi ngomongin soal cinta juga ada ngomongin soal ternyata bertahan nih, gitu. Nah, ini ada beberapa film tentang yang menurut saya ya, karena saya penggila film, menurut saya wajib Anda nonton gitu. Ya, wajib Anda nonton. Karena semua film yang saya tayangin di sini ini sudah saya tonton semua. Mungkin karena saya kenapa menyukai film-film kayak begini, karena mungkin saya pernah merasakan bagaimana saya berjuang dan pernah mencoba untuk bertahan hidup gitu ya. Pergumulan hidup saya juga panjang banget, jadi saya menyukai film-film yang memang ini hampir mendekati kisah nyata gitu. Contoh film pertama The Grey ya, itu. Terus kemudian habis itu The Revenant, wajib tonton nih The Revenant, menegangkan banget bagaimana orang belajar untuk hidup. Nah, Unbroken ini kisah nyata, Unbroken ya. Lihat bagaimana di dalam kisah ini kisah antara orang Amerika sama orang Jepang, terus kemudian akhirnya diakhiri dengan wah ini sedih banget saya nonton ini. Ini bener-bener nanti tesnya itu suruh ngangkat kayu ya, tesnya untuk ngangkat kayu bahwa orang ini survival kuat nggak gitu. Nah, The Pianist ini masuk di zamannya Nazi ya. Begitu menyedihkan kisah ini, tapi bagaimana keempat ini itu berusaha untuk bertahan hidup ya. Nah, ini ada Life of Pi ya. Ini walaupun kayak novel, sebenarnya ini dari novel ya, kalau nggak salah dari novel, tapi kisahnya menarik gitu, tentang dapat gitu insight-nya tentang bertahan hidup. The Buried ini juga tentang bagaimana ketegangan selama dia mencoba untuk bertahan hidup. Castaway ini keren banget, ini kalau nggak salah kisah nyata. Castaway, bagaimana bertahan hidup dengan sendirian
terus kemudian ngomong ya sama yang ada di situ, benda-benda di situ, jadi dia bertahan hidup. Dan ini kalau nggak salah manajernya atau apanya dari pesawat terbang ya gitu, kargo ya gitu. Terus kemudian ini Into the Wild. Nah ini bukunya juga laris. Into the Wild ini bagaimana, kalau nggak salah ya, Into the Wild bagaimana dia akhirnya dari dia orang kaya akhirnya memilih untuk bertahan hidup ya di meninggalkan itu semua, kalau nggak salah begitu ya, kalau nggak salah. Nah teman-teman, mau cek dulu, teman-teman masih bisa dengerin suara saya? Bisa di chat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pikir mati ya suaranya. Nah ini juga upaya-upaya berkaitan dengan ketahanan hidup ya, ketahanan nasional juga. Kadang-kadang nasional itu maksudnya setempat gitu ya. Jadi misalnya kalau Facebook pun mencoba untuk bertahan hidup ya, mencoba untuk bertahan hidup, makanya dia, bagaimana Facebook bertahan hidup, makanya dia beli Instagram, dia beli orang masih sampai sekarang juga, perusahaan-perusahaan besar masih juga menggunakan Facebook untuk beriklan, karena ya ini caranya Facebook buat bertahan hidup, makanya dia harus guide yang lain, WhatsApp ya dan yang lainnya gitu. Nah Twitter juga mencoba untuk bertahan hidup, merubah saat ini juga mencoba untuk merubah tampilannya segala macamnya ya. YouTube juga kalau YouTube dia saat ini kalau algoritmanya setahu saya kalau di YouTube itu kalau iklan-iklan juga dia mempersilakan untuk iklan-iklan jenisnya banyak ya, tampilannya banyak jenisnya gitu. Dan juga dia tetap pakai namanya remarketing, strateginya pakai remarketing. Nah itu salah satu cara untuk bertahan satu sama lain, untuk bertahan hidup ya gitu. Nah YouTube masalahnya menurut saya cara bertahan hidupnya agak unik nih. Kita dikasih gratis, kita upload. Kalau misalnya bagus, terus kemudian kita bisa dibayar sama dia. Terus kemudian datanya dia punya banyak, datanya dia simpen banyak. Abis itu sekarang mau siap-siap dia jadi YouTube Premium. Nah, tawarin tanpa iklan YouTube Premium. Jadi dia sebenarnya jadi double, dapat duitnya juga banyak sebenarnya gitu. Jadi itulah cara bertahan ya, strategi supaya ini buat insight kita ya. Jadi tadi udah ada pengalaman hidup, ini juga ada pengalaman dari media sosial. Nah, definisi dari ketahanan nasional ya, definisi dari ketahanan nanti bisa teman-teman baca di sini, ada Longstaff, ada Norris, tapi kurang lebih tadi udah saya sarikan di depan, yaitu konsepnya adalah ini, kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, kekuatan setempat dalam menghadapi atau mengatasi segala tantangan dan ancaman. Jadi konsepnya mohon dipahamin gitu. Nah Indonesia sebenarnya setahu saya dari obrolan-obrolan, ketahanan nasional khususnya dalam militer punya Indonesia tuh kuat, karena militer di Indonesia itu sering dilombain bersama negara-negara lain, dan Indonesia biasanya survive banget untuk kalau misalnya di bawah tekanan-tekanan untuk untuk cari makan segala macam, biasanya Indonesia yang paling kuat ya. Pernah menang kan Indonesia ya. Terus kemudian saya lompatin aja, ini nanti dimensi dari ketahanan nasional ada political, ada sosial, ada economic, ada human, ada culture, ada physical ya. Jadi ini kekuatan-kekuatan Indonesia, kekuatan negara lain juga dilihat dari politikalnya, dari sosialnya, dari ekonomiknya, dari humannya, culture, physical ya. Jadi ketahanan nasional. Nah, yang paling ngeri adalah kejadian yang sampai krisis besar di Mesir ya. Itu
kayak begitu. Itu kenanya di ekonomi capital, ya. Nah, kita masih bersyukur ya di ekonomi capital masih baik lah gitu. Di culture capital kita udah tetap jagonya karena kita masyarakatnya kita masih lebih baik. Mohon maaf ya kalimat saya, masih lebih baik daripada Amerika yang ras kulit hitam kulit putihnya itu masih kuat sebenarnya gitu. Permasalahan ras kulit putih kulit hitam itu masih kuat, tapi kalau kita sampai kita apa ya namanya, saking kita itu multicultural sampai banyak makanan juga, banyak makanan, brand makanan atau brand-brand lain nyangkutin kita nyebutnya sebagai Nusantara. Yang paling terakhir dikeluarin oleh Indofood, yaitu modelnya adalah Supermie Nusantara ya, Indomie Nusantara ya. Jadi diperkenalkan yang namanya mie cakalang, sotonya Bandung, sotonya Makassar, terus nah itu Nusantara itu. Nah, brand-brand inilah yang tumbuh yang di Indonesia kalau misalnya jadi mereka membantu untuk memperkuat kesatuan kita negara Indonesia ya. Itu karena kalau Indomie udah dinikmatin semua orang, kalau itu diperkenalkan jadinya ya Indonesia dikasih brand ya, dikasih brand buat dikenal gitu ya. Ini politikalnya ya, terus kemudian ini sosialnya ya, lalu ini human capital ya. Kalau human capital itu sebentar ya. Salah satunya ketahanan beberapa perusahaan human capital ya. Saya kasih sampel, istri saya kerja di DHL. Dia dalam ketahanan nasionalnya di DHL, buat mereka orang itu dianggap sebagai aset yang dijaga banget, aset yang dijaga kalau di dalam perusahaan itu ya, asetnya dijaga. Jadi lo boleh bebas dapat perawatan, lo boleh bebas segala macam. Pokoknya ini human capital tuh dijaga banget sama dia. Ya, itu kalau di DHL ya gitu. Nah, terus kemudian termasuk juga, kalau mohon maaf kalau saya kritik saya salah ya, perkataan saya salah. Setahu saya misalnya di BCA sendiri itu human capitalnya juga oke gitu ya. Nah gitu. Oke, itu dia. Saya stop dulu. Nah, oke, kita mulai kuis nih. Siap-siap kita mulai kuis. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum mulai kuis? Ada yang mau tanya? Beneran nih nggak ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, kita mulai tes ya. Siap ya? Boleh buka diktatnya, boleh buka semuanya ya, gitu. Ya. Sebentar, saya mau tekan mantap. Which? Yang saya panggil namanya, tolong nanti itu ya, nongol ya. Moga-moga ini bisa kelihatan nih. Saya share dulu. Mantap.
Yang di layar, yang nongol yang mana nih? Vicon 4 ya, yang ini? Oh iya, oke, siap. Kalau gitu. eh Mas Ahmad Aan ada ya? Boleh dinyalain suaranya kalau ada. Oke, Mas Ahmad. Nomor 1. Siap. Oke, santai, gampang banget. Tinggal dicat aja. Tapi memang harus dibuka layarnya ya, karena belajar dari pengalaman saya. Oke, pertanyaannya begini Mas Ahmad. Kalau ada penduduk dari suatu negara tertentu minta suaka, kalau di Jakarta Barat tuh ada nih di Kalideres ya. Di Kalideres tuh banyak banget orang minta suaka, sampai di situ tuh banyak banget mereka, ada yang sampai punya anak di jalanan juga ada ya gitu. Nah, kalau sampai ada penduduk dari suatu negara tertentu minta suaka, apakah berarti di tempat asalnya itu dia itu maksudnya gitu, dia sendiri di tempat asalnya itu sebenarnya ngerasain nasionalismenya itu dia rendah gitu ya. Nanti ditulis ya, ditulis langsung di chat. Sip, coba ya, dipotret dulu Mas. Saya langsung kedua nih, saya langsung ke orang kedua. Siap-siap. Oke, apa arti patriotisme ya? Coba nyalakan Immanuel Giku, ada nggak nih? Nggak ada ya? Oke. Kayaknya sih nggak ada sini. Mana? Oke, kayaknya nggak ada nih. Ya. Ada Mas Erik, Mas Erik mana? Nyalain. Mas Erik mana? Oke, Mas Erik. Pertanyaannya ini jatuh ke Mas Erik ya. Ya, Langsung kasih di chat, jangan lama-lama. Apa arti patriotisme? Oke, saya tunggu jawabannya di chat. Oke. Terima kasih Mas Erik, saya tunggu jawabannya apa arti patriotisme. Berikutnya saya lompat ya. Berikutnya saya lompat. Oke. Saya lompat. Untuk Mbak Cynthia. Mana Mbak Cynthia? Layar monitornya nyalain. Cari apa? Cari apa? iPad-nya Daddy. Ada enggak? Ya, Mbak Cynthia. Contoh negara yang mewajibkan adanya wajib militer sukarela. Ya. Coba dicari ya. Saya tunggu di chatnya. Jadi udah baru 3 nih ya. Udah. Berikutnya. Mana nih Mbak Citra? Mbak Citra Paramesti. Mas Erik sama Mbak Cynthia boleh dimatiin ya. Pak. Oke. Boleh dimatiin layarnya biar nggak berat gitu. Tinggal dicari ya. Oke, mana Mbak Citra mana nih wajahnya? Ya, Pak. Oke, Mbak Citra. Hadir. Siap. Soal berikutnya ya. Jangan, ini terlalu mudah kalau sebutkan semua presiden yang Anda kenal. Oke. Oke, ini. Jika Anda adalah warga global, jadi bukan warga negara ya, warga global, apalagi yang menjadi perhatian warga global saat ini, dan apa yang sudah dipraktekkan di Indonesia. Nah, silakan cari. Boleh pakai buka HP-nya, boleh pakai internet. Pokoknya tulisnya di chat gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini langsung udah saya absen. Saya tunggu jawabannya Mbak Citra. Terima kasih, layarnya boleh dimatikan. Mbak Tera Apriliana ada?
Iya Pak. Mana nih wajahnya? Iya mohon maaf Pak, masih di jalan. Oh, masih di jalan. Waduh, masih di jalan ya? Iya Pak. Oke, gimana ya tugasnya ya? Nanti nyusul ya. Sama untuk tugasnya saya kasih susulan aja buat sama Mas Ari Raga. Mas Ari Raga lagi kerja juga dia. Jadi nyusul. Oke Pak. Oke. Nanti tolong saya nggak mau paksain soalnya kalau di jalan wah repot ntar sambil mikir gitu jadi beban ya. Jadi nanti aja. Oke. Nanti tolong WA ke saya ya, Mbak Tera. Ya Mbak Tera. Ya. Tolong WA ke saya ke 0819. Tolong WA ke saya ya. Tadi Mas Ari Raga juga udah kasih 435. Nah, nanti soalnya saya kasih di situ. Ya, untuk Mbak Tera. Graciela Evelyn Dorothy. Nah, mana? Oh, halo. Ya. Mana suaranya sih? Nggak kedengeran? Tes. Oh iya, tes bener. Kalau udah denger tes gitu udah. Nah. Ini. Ringan banget pertanyaannya. Pernah dengar nggak konsep Car Free Day? Di mana aja tempat yang pernah yang mengadakan Car Free Day? Detail ya. Saya tunggu jawabannya. Oke. Boleh dimatiin. Tinggal nunggu yang berikutnya. Gampang banget kok pertanyaannya. Putri Nada Kurniasari. Putri Nada Kurniasari. Ini nggak ada nih ya. Oh, mana? Oh iya bener. Ada. Wah gitu. Suka nonton film Korea nggak? Mbak Putri? Hah? Suka. Kalau BTS suka nggak? BTS? Enggak. Enggak favorit ya? Ya, oke, gua kasih yang susah ya. Nih. Langsung lompat. Nah, tahu ya nonton tahu ya film ini? Tuh, udah nonton belum? Ya. Udah. Sekarang lagi nonton film apa? Oke. Hah? Oh, not okay to be not okay ya. To be not okay ya kayak gitulah. Yang kayak gitu. Iya. Itu lagi digandrungi sama teman-teman kantor lagi pada ditonton. Ya, oke pertanyaannya. Ya. Kalau udah pernah ke Korea Selatan belum? Ke Korea Selatan udah pernah? Mbak Putri? Oh, belum. Nah, kalau di Korea Selatan itu pasang foto prajurit ya. Kalau supaya bangga sama tentara, bangga jadi tentara itu. Jadi kalau setelah sekolah selesai setelah masa perkuliahan atau setelah itu habis itu mereka harus wajib militer. Itu bangga banget kalau masuk wajib militer tuh bangga banget. Nah, jadi di sana memang nampilin tokoh-tokoh prajurit gitu ya. Maksudnya di iklan juga ada tentang prajurit, pakaian prajurit. Karena mungkin bersebelahan juga ya sama Korea Utara ya gitu. Di desa-desa suka banget pasang juga benderanya Korea Selatan gitu. Bangga gitu kalau pasang-pasang gitu. Nah, supaya menumbuhkan rasa cinta, rasa nasionalisme yang di Indonesia yang mirip kayak di Korea, caranya gimana nih? Tipsnya apa nih? Supaya nasionalisme kita juga kayak orang Korea Selatan gitu. Iya. Kayak militan kayak orang Selatan. Oke, ditunggu jawabannya di chat. Thank you, Mbak. Oke, Mbak Putri udah hadir. Mas Amin Suroso. Mana nih Mas Amin tadi nih ada nih. Mas Amin. Wes. Mas Amin, sorry maaf itu lagi di kantor ya? Iya lagi di kantor. Lagi. Nggak apa-apa Mas Amin.
sendirian begitu malam-malam Oh, begini? Udah izin. Oh, udah Udah izin. izin. Oh, oke. Nanti sendirian itu, Mas? Nggak ada yang capnya tunggu. Oh, gitu. Oke deh. Moga-moga tetap semangat selalu. Walaupun ya gitu. Nah, ini dia pertanyaannya. Masih ingat nggak, Mas, kalau di zaman dulu kita kayak gini nih upacaranya? Oh iya. Iya. Pernah jadi ketua pemimpin upacara nggak? Apa maksudnya? Jadi ini. Pernah. Oh, mantap kan. Nah, kita punya beberapa simbol, Mas, di negara, untuk beberapa simbol untuk negara Indonesia. Nanti Mas bisa lihat dari diktat, bisa buka search internet gitu kalau masih ingat. Nah, di antara banyak simbol yang kita pakai, nanti Mas cari tahu simbolnya, saya nggak mau kasih tahu itu apa. Simbolnya negara Indonesia itu banyak. Nah, simbol negara kita yang mana yang kira-kira paling membantu untuk mendorong rasa nasionalisme kita jadi lebih tinggi. Nah, ya saya nggak mau kasih tahu, tapi itu Mas cari tahu di antara banyak simbol-simbol negara kita, yang negara Indonesia, karena itu juga salah satu identitas nasional Indonesia kita gitu ya. Nah, mana yang paling menonjol, simbol mana yang paling, kalau ini pokoknya saya yakin kalau ini diadain pasti bisa nih gitu ya, bisa banget. Nah, gitu. Jadi itu silakan, ini tugasnya langsung ya. Oke. Berikutnya, terima kasih Mas. Sama-sama. Ya. Ditunggu jawabannya di chat. Oke. Mbak Anissa Ramawati. Mana? Mbak Anissa Ramawati. Halo, selamat malam. Halo. Wow. Ya malam, Mbak. Iya, kelihatan kalau di sini kayak lagi make senter ya, Mas ya, Mbak ya. Kayak lagi make senter gitu ya. Bentar. Oh, iya. Oke. Iya. Ini lagi pakai kerudung atau apa, Mbak nih? Oh. Iya. Oh, alah. Iya, oke. Soalnya agak gelap gitu, gimana gitu ya. Oke, berikutnya. Nih dia pertanyaannya. Jangan ini udah kelewatan. Saya kasih gampang aja. Presiden kita kan Jokowi nih. Nah, gampang banget kok, Mbak, Presiden. Presiden kita kan Jokowi. Kira-kira apa yang lagi digalakan oleh beliau saat ini? Ya. Nah, nanti bisa dijawab di chatting ya. Gitu aja. Jadi, Presiden kita saat ini Bapak Jokowi, kira-kira apa yang lagi digalakan oleh beliau saat ini? Ya. Lagi yang memang lagi dituntut banget itu apa? Ya, ditunggu jawabannya ya, Mbak Anissa. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Novriani. Nah, tadi ada nih Mbak Novriani nih. Mana nih Mbak Novriani? Mbak Novri. Ya, halo Pak. Halo. Siap. Berikutnya. Nah, siap ya. Dalam pemerintahan ada sebutannya partai oposisi. Ya, gitu ya. Dalam pemerintahan tuh biasanya ada partai oposisi. Nah, terangin dong mungkin dengan kalimat bahasanya Mbak Novriani sendiri, mungkin dengan cukup detail, jangan pendek-pendek ya. Saya biar saya sebagai orang, anggap aja saya nih nggak paham. Ketika Anda mau menerangkan kepada saya, misalnya saya ini cuman orang yang sederhana gitu, terangin gitu arti partai oposisi tuh buat saya apa ceritanya. Anggap aja saya ini pendidikannya rendah banget gitu. Jadi gimana nyampein tentang kalau di TV tuh ada partai oposisi, apaan sih gitu. Nah, coba terangin ke saya kalimat apa yang paling tepat untuk diterangin supaya saya ngerti partai oposisi apa gitu. Thank you Mbak. Makasih. Oke, Pak. Ya, ditunggu jawabannya. Nah, Mas Yutaka. Mana nih Mas Yutaka nih? Halo, Mas Yutaka.
Woi, mantap. Ada lagu nih.